Halo, saya Indra Gatot. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini dengan Heartbreak. Terima kasih Heartbreak. Oke guys, balik lagi bersama Ogut, si YouTuber amatir. Oke, kali ini Ogut akan kembali membahas film dokumenter perjalanan musisi tanah air. Mungkin anak 2000-an udah gak asing lagi nih dengan salah satu band yang akan gua bahas kali ini. Ya, yaitu Rosemary, band skatepunk tanah Sunda from Paris, Panjapa. So, seperti apa kisah? Mari kita langsung ke videonya. Eits, tapi sebelum masuk ke topik utama, jangan lupa subrek 17 Juni TV membahas alur cerita film-film dokumenter dan hal menarik lainnya yang pantas untuk dibahas. Oke, let's go. Sebelum ke inti pembahasan, Ogut akan sedikit mengupas sejarah tentang asal-usul skena musik skatepunk itu sendiri. Skatepunk dimulai pada pertengahan tahun 80-an di California, di mana skateboard yang menjadi populer dan dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Band yang terinfluensi dalam genre ini antara lain adalah Black Flag, JPA, Agent Orange, dan Minor Threat, Big Boys dari Texas, dan GVA dari Arizona. Beberapa band tersebut diakui secara luas sebagai band skatepunk pertama. Para grup band itu sendiri terdiri atas sepenuhnya para pemain skateboard dan para pemain musik keras dan cepat yang dirancang untuk menyesuaikan intensitas skateboarding. Band-band seperti RKL, Neophytes, Style 13, dan Suicidal Tendencies juga termasuk dalam gelombang pertama band skatepunk. Kemudian pada tahun 90-an terlihat popularitas skatepunk semakin naik dan berevolusi lebih menjadi melodik. Selama ini band skatepunk mengalami cukup banyak kesuksesan secara komersial dan tampil dalam acara-acara seperti Warped Tour dan X Games. Beberapa band dengan jenis skatepunk menikmati keuntungan dari popularitas selama periode ini. Beberapa di antaranya seperti Pennywise, NOFX, Melancholy, Guttermouth, dan terutama The Offspring dan Blink-182. Kedua band tersebut akhirnya masuk ke major label. Skateboard tidak hanya dianggap sebagai sebuah olahraga ekstrim, melainkan juga sebagai sebuah budaya serta lifestyle. Bahkan tidak jarang juga dianggap sebagai sebuah ekspresi diri dan seni. Berkembangnya budaya skateboard di perkumpulan anak muda menghadirkan pergerakan yang melahirkan elemen-elemen pendukung yang membantu membesarkan budaya tersebut, seperti streetwear, fashion, entertainment, hingga musik yang dikenal dengan genre skatepunk. Skatepunk sendiri saat ini lebih dikenal juga sebagai salah satu subgenre dari musik punk rock. Di setiap keberadaan skena skateboard kerap kali juga diiringi dengan musik yang berasal dari genre punk rock dan hardcore punk yang lebih dikenal dengan skatepunk. Skateboard merupakan salah satu permainan atau olahraga yang cukup populer di kalangan anak muda. Dan band-band punk ikonis seperti Buzzsaw, Circle Jerk, Big Boys, Suicidal Tendencies, dan beberapa band yang sudah Ogut sebutkan di atas tadi merupakan sebagian dari penggiat seni yang senantiasa mempopulerkan genre tersebut. Musik-musik skatepunk sendiri identik dengan pergerakan tempo gitar dan drum yang cepat serta petikan bass yang groovy dan menjadi pondasi bagi musiknya.
Untuk perihal lirik, awalnya musik skatepunk ini identik dengan narasi-narasi tentang pemberontakan dan counterkultur di tempat budaya skateboard berkembang. Namun lambat laun, lirik yang mengalami perubahan zaman di mana para musisi seiring menyelipkan lirik-lirik berbau humor yang dilapisi bentuk kritik terhadap orang-orang yang sok pintar. Menurut para pegiat skatepunk di Amerika, terminologi genre tersebut pertama kali dipopulerkan oleh Morrison Mofo Fosse yang merupakan seorang vokalis dari band punk Drunk in Chains yang juga pernah bekerja di salah satu majalah skateboard populer di dunia. Selain Treasure Magazine itu sendiri, album band Bad Religion yang berjudul Support di tahun 1988 juga dianggap sebagai salah satu album yang diproduksi karena pengaruh budaya skatepunk yang kuat. Dan di era 90-an, musik dari genre skatepunk ini mulai mengalami perubahan. Musik skatepunk di tahun tersebut lebih identik dengan nuansa punk yang lebih memaksimalkan elemen melodinya atau yang dikenal dengan nama melodic punk. Dan kelompok musik yang pada tahun tersebut berada di bawah naungan genre skatepunk antara lain adalah Good Riddance, Strung Out, NOFX, Guttermouth, No Use for Name, Blink-182, Face to Face, Bad Religion, The Offspring, dan Pennywise, termasuk Avril Lavigne di tahun 2000-an, walaupun Avril Lavigne dengan genre lebih ke popang. Kelompok musik tersebut juga berhasil membawa genre skatepunk kepada kalangan yang lebih luas atau mainstream. Hal tersebut juga terjadi berkat dukungan fans yang mengadakan festival musik Warped Tour di tahun 1995. Tidak hanya skatepunk, setiap tahunnya kehadiran Warped Tour masih ditunggu-tunggu sebagai salah satu ajang musik perayaan genre dan budaya punk di mancanegara. Salah satu album skatepunk yang cukup memiliki pengaruh besar di tanah industri mainstream ini adalah Smash dari The Offspring yang dirilis pada tahun 1994. Album Smash milik The Offspring tersebut berhasil mendapatkan penghargaan platinum sebanyak 6 kali oleh Recording Industry Association of America. Penghargaan tersebut dibuktikan melalui penjualan album yang mencapai angka 6,3 juta keping kopi di Amerika Serikat dan lebih dari 5 juta keping secara global. Selain itu, album Punk in Republic dari NOFX yang dirilis pada 1994 juga digadang-gadang sebagai album skatepunk yang mendorong budaya skatepunk untuk lebih dikenal di mata publik internasional. Bersama album Dookie dari Green Day dan An Outcome The World's First milik Rancid. Selain di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya, di Indonesia juga memiliki band yang aktif dan serius mempopulerkan genre skatepunk di tanah air. Mereka adalah Rosemary. Ya, gak banyak band punk yang namanya mencuat dan mencuri perhatian di industri musik dalam negeri. Rosemary sebagai sebuah band punk ternyata lumayan berhasil mendapat tempat untuk penikmat musik secara umum. Terlebih kalau kalian adalah anak muda yang besar di Bandung, seenggaknya pasti kalian pernahlah dengerin lagu Rosemary salah satunya. Yaps, band skatepunk ini berasal dari Bandung. Band satu ini sudah berdiri sejak lebih dari 2 dekade lalu, lebih tepatnya mereka terbentuk pada 1997. Karena pertemanan yang terjalin di antara personilnya. Para personil Rosemary ini ternyata berasal dari sebuah komunitas skateboard yang berada di Bandung. Saya Mary di gitar vokal. Saya Rahman di trompet. Rosemary adalah sebuah band punk yang didirikan oleh Indra Gatot pada 1997. Selain Gatot, dalam line up pertama Rosemary tercatat juga nama Ari yang sekarang menjadi vokalis Disconnected. Singkat cerita, setelah sempat berpartisipasi dalam kompilasi Ticket to Ride yang bertujuan untuk mencari dana untuk membangun skatepark di Bandung pada tahun 99, Rosemary mengalami kevakuman karena Gatot sibuk bertanding di kompetisi-kompetisi skateboard di berbagai kota di Indonesia.
Kemudian pada tahun 2002 Gatot memutuskan untuk kembali membangun Rosemary dan mengajak salah satu temannya bernama Fajar untuk mengisi bass dan salah satu teman lainnya yang bernama Imam berposisi sebagai drummer. Dan di tahun 2004 Imam mengundurkan diri dari band dan digantikan oleh Ahong. Tak lama kemudian Iing masuk dan jadilah line up Rosemary seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Indra Gatot, Iing, Fajar, dan Ahong. I can't give it all. Complicated today. I wanna be Band yang terkenal dengan hits diantaranya yang berjudul Miracle, Punk Rock Show, Supergirl, dan yang hit single yang terbaru bernama Friends yang digawangi oleh Indra Gatot ini telah banyak mempengaruhi jiwa para remaja khususnya di kota Bandung. Dalam skateboarding, apalagi sang vokalis Indra Gatot adalah salah satu skateboarding yang terbaik di dunia, di Indonesia. Para penggemarnya atau WRS ini sering kumpul biasanya di daerah Dapla atau Dago Plaza. Selain terlibat dalam kompilasi Phenomenal Ticket to Ride itu, Rosemary juga cukup sering terlibat dalam berbagai kompilasi lainnya, seperti Disorder of Youth pada 1999, Revolution Record, Beyond Good and Evil, No Label Records. Dan barulah di tahun 2006 mereka merilis album pertamanya di bawah label Broken Board Record dengan tetap konsisten mengangkat materi subgenre dari punk rock, skate punk. Q&A dan dikutip dari Wikipedia, di mana Ahong memberi tanggapan tentang album terbarunya Rosemary ketika diwawancarai oleh host Extremos Speed TV pada tahun 2018 yang lalu, yang kurang lebih sebagai berikut. Dalam album ketiga kami ini, judul sih belum ada karena kondisi materinya masih bisa dibilang baru 20%. Jadi belum kebayang lah bakal seperti apa konsep sih, udah mulai kebayang. Kalau berapa yang udah rampung belum, tapi yang udah fix untuk album itu bakal ada sekitar 9 hingga 10 lagu. Tapi kalau keseluruhan dari total materi yang kami rekam itu ada 14 lagu. Cuma kami cari strategi lain untuk sisa dari 4 lagu tersebut, yang jelas akan dialokasikan di tahun 2018 ini. Insya Allah kalau perjalanan lancar di tahun 2018, tahun paling produktif buat Rosemary. Sebenarnya penggarapan album ketiga ini udah kelamaan sih. Rosemary rilis album pertama di tahun 2006 dan repackage di tahun 2008 dalam format CD ditambah 3 lagu, salah satunya Punk Rock Show itu. Dan di tahun 2012 album kedua Rosemary rilis, judulnya Fans of Freedom. Album ketiga ini sebenarnya sih udah lama banget kami janjiin, terutama sama teman-teman WRS, dan di tahun 2018 kami berencana untuk melunasi janji-janji itu kepada fans. Oke, kita mulai. Oke, dia ini dia. Saya sarannya kali ya. Lu bukan di interview di Bos Damri. Terus bos. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ahong tersebut, pada tahun 2008 Rosemary telah merilis album repackage dari album sebelumnya yang bertajuk Self Title yang berisi 8 lagu dari album sebelumnya dan ditambah 3 lagu baru. Dan pada tanggal 9 Maret 2013 menjadi momen bersejarah bagi band asal Bandung yang mempopulerkan genre skate punk di tanah air ini. Kelompok bermusik yang dibentuk dari keisengan di arena skate ini telah bermetamorfosa menjadi band besar yang mampu menyedot ribuan WRS We Are Skate Punk, sebuah sebutan fans bagi fans Rosemary, dalam konser tunggal yang bertajuk Punk Rock Show Live in Concert, dan menjadi band pertama yang menggelar konser tunggal di lapangan Gazebo yang selama ini lebih sering menjadi tempat berlangsungnya pertunjukan musik kolosal yang menampilkan sejumlah band atau musisi dalam satu panggung seperti Hellprint dan event-event lainnya.
dan kalian yang hadir di sini semua, Haruda. Nah, gimana pandangan kalian terhadap satu band ini? Kalau menurut Ogut sih luar biasa sekali ya, bisa membuat skena musik baru di tanah air ini. Oke, silahkan komen di bawah tentang pendapat Anda terhadap saran dan kritik tentang video ini. Oke, film kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Subrek. Easy.